Toyota Yaris Cross, SUV compact barunya Toyota yang bakal jadi saingannya Honda HR-V. Nah, yang bikin si Yaris Cross ini menarik, itu dia punya pilihan mesin hybrid. Nah, asik ya. Buat detailnya, simak di 10 hal berikut dari Toyota Yaris Cross. Satu, belum dijual. Nah, sayangnya Yaris Cross yang kalian lihat ini masih belum dijual ya. Karena pengenalan hari ini itu bukan buat event launchingnya dia di Indonesia, tapi buat memperkenalkan Yaris Cross ini pertama kali ke dunia alias world premiere. Lah, world premiere apaannya? Bukannya Yaris Cross sudah ada di pasar global dari tahun 2020 dulu? Nah, Yaris Cross yang ada di Indonesia ini beda ya sama Yaris Cross versi Jepang yang udah meluncur duluan. Yang Yaris Cross global atau Jepang itu pakai platform TNGA atau Toyota New Global Architecture dan dipasarin di negara-negara kayak Jepang, Eropa, dan Australia. Sedangkan Yaris Cross Indonesia pakai platform DNGA atau Daihatsu New Global Architecture, tepatnya DNGA-B alias yang khusus buat segmen B. Dan ini perdana dipamerkan di Indonesia yang tentunya si Yaris Cross ini juga bakal dijual di negara berkembang juga. Meskipun emang agak membingungkan sih kenapa nama Yaris yang dipakai. Mengingat si Yaris yang di Indonesia itu juga sebenarnya kan basis platformnya beda sama si Yaris Cross ini. Kalau Toyota bilang sih karena nama Yaris di Indonesia udah familiar banget sama model compactnya mereka ya. Anyway, karena belum full meluncur juga jadi spesifikasinya belum full keluar semua. Beberapa sih udah ada kayak dimensi atau sedikit angka-angka mesin gitu udah ada ya. Tapi kayak harga yang eksak, garansi, varian apa dapat fitur apa dan lain-lain itu nanti pas sudah beneran luncur resmi kita buatin videonya lagi deh ya. Gimana? Buat sekarang Toyota cuma bilang Yaris Cross ini bakal hadir dengan varian G, S, dan S dengan GR Styling Package. Masing-masing ada opsi mesin bensin atau hybrid dan Toyota bilang kisaran harganya bakal mulai di 300 jutaan sampai 400 jutaan. Ingat, semua ini masih bisa berubah ya sampai launching resminya nanti. Kita tunggu aja. 2. Siapa lawannya? Dari dimensi dan mesinnya, Yaris Cross ini bakal ketemu sama SUV-SUV compact lainnya di Indonesia ya, yang udah ada banyak banget. Yang paling populer jelas ada Honda HR-V, terus ada Hyundai Creta, ada Mazda CX-3, ada Suzuki Grand Vitara yang baru balik lagi, ada si murah Wuling Alphard, ada Kia Seltos, MG ZS, dan yang hybrid juga ada Nissan Kicks ya. Oh, dan meskipun di harga 300 sampai 400 jutaan juga ada Chery Omoda 5, tapi dimensi Omoda 5 sebenarnya masukin dia ke kelasnya Corolla Cross ya. Dari Chery nanti juga bakal ada Tiggo 4 Pro yang bakal masuk ke kelas ini. Yes, artinya kelas ini padatnya emang luar biasa ya. Tapi mendingan lebih banyak pilihan kan daripada cuma ada satu doang. 3. Bensin dan hybrid. Nah, yang bikin menarik, Yaris Cross ini tersedia dalam dua pilihan mesinnya, mesin bensin aja dan mesin hybrid. Yang bensin doang mesinnya sama kayak di Avanza, Veloz, dan Vios yang disebut 2NRVE. Di sini tenaganya 104,6 HP atau 106 PS dan torsinya 138 Nm. Yang bensin ini kabarnya bakal ada dua pilihan transmisi ya, manual 5 percepatan dan CVT. Nah, yang hybrid nih, buat yang belum tahu, hybrid artinya si Yaris Cross ini punya dua mesinnya. Satu mesin bakar yang ditenagain sama bensin dan satu lagi motor listrik yang ditenagain sama baterai. Yang bikin unik, mesin hybrid di Yaris Cross ini adalah mesin hybrid baru ya, namanya 2NRVEX. Dan mesin hybrid ini belum pernah kita dengar atau kita lihat dipakai di model Toyota global lainnya manapun. So, yang bagian mesin bensinnya dulu, tenaganya 89 HP dan torsinya 121 Nm. Yang motor listriknya, tenaganya 79 HP dan torsinya 141 Nm. Nah, tapi Toyota belum jelasin ya, apakah mesin hybrid ini bakal bekerja secara hybrid series paralel kayak yang dipakai nyaris di setiap sistem hybrid Toyota lainnya, atau bekerja secara series hybrid aja kayak yang dipakai di Daihatsu Rocky E-Smart Hybrid. Nanti kalau udah ada versi lebih detail lagi kita jelasin ya. Tapi mau hybrid series atau hybrid paralel pun konsumsi bahan bakarnya nanti udah pasti jauh lebih irit dibanding yang mesin bensin konvensional aja. Dan akselerasi awalnya pun pasti jauh lebih responsif ya. Yang bikin unik lagi adalah baterai yang dipakai buat tenagain motor listriknya berjenis lithium ion. Well, paling gak di Toyota unik sih. Soalnya ini jadi yang pertama karena setiap model hybrid Toyota lainnya di Indonesia itu pakai baterai jenis nickel metal hydride. Toyota bilang dimensi baterai ini udah lebih compact dan punya densitas yang lebih tinggi dan posisinya ditaruh di bawah jok baris kedua ya. Ada 3 mode berkendara ya, normal, power, dan eco. Dan yang hybrid sebenarnya ada satu lagi ya, EV mode. Ini mode yang bakal prioritasin gak nyalain mesin bensinnya. Biasanya kalau lagi jalan di kompleks yang mesti tenang gitu ya. Dan Yaris Cross bensin ataupun hybrid sama-sama penggerak roda depannya. 4. Eksterior tinggi.
Di lautan SUV compact yang berusaha kelihatan kekupe-kupean atau pengen kelihatan sleek gitu ya, Yaris Cross kelihatannya lebih milih supaya kelihatan lebih tinggi ya, biar kesan SUV-nya makin kentara. Bahkan jarang-jarang nih ya, di press release SUV compact gini sampai disebutin angka-angka kayak approach angle, departure angle-nya, karena overhang depan dan belakangnya si Yaris Cross ini yang sempit. Jarak dari tanah ke panel rocker alias bagian terbawah pintu itu juga tinggi banget ya, nyampe 260 mm. Nah, Toyota bukan bilang itu ground clearance-nya. Mungkin nanti pas launching bakal disebutin berapa ground clearance-nya. Bahkan Toyota nyebut Yaris Cross ini light off-roader. Ya kita lihat lah nanti pas udah bisa dicoba ya. Anyway, desainnya tergantung kalian lebih familiar sama pasar mana. Biasanya bakal bilang Yaris Cross ini kayak kombinasi model Toyota lainnya. Kalau lebih familiar sama market lokal sini pasti bakal bilang Yaris Cross ini kayak gabungan Corolla Cross dan Veloz. Sedangkan kalau lebih familiar sama market global pasti bakal bilang Yaris Cross ini kayak gabungan Highlander dan RAV4. Dan gak apa-apa sih, itu gak buruk kok. Somehow Yaris Cross ini menurut kita pun malah kelihatan lebih oke dan proporsional dibanding yang versi globalnya. Depannya, grillnya dibuat trapezoidal gini yang cukup besar nih. Dan lampunya jauh lebih kecil dan kepisah ya, cukup jauh dari grillnya. Grill radiatornya pun dibuat trapezoid kayak grill utamanya, tapi jauh lebih lebar ukurannya. Dan ada tambahan panel silver di bawahnya. Dan karena housing fog lamp segitiganya itu dibuat terpisah, jadi emang overall ngasih kesan yang lebih lebar ya. Detail lampu depannya full LED, lampu kecil LED, lampu besar LED projector, lampu jauh projector LED juga, fog lamp LED, dan lampu sein LED. Sampingnya, nah ini bagian yang bikin si Yaris Cross kelihatan tinggi. Cladding plastiknya dibuat kayak di RAV4 nih, yang lekukan defendernya tajam-tajam gitu ya. Lekukan kaca di pilar C-nya juga tajam, persis kayak lekukan bodi di pilar C-nya ya. Velgnya gede nih, dual tone 18 inci dengan ban 21555R18. Lumayan lah, cukup ngisi profil kakinya. Pilar B-nya dikasih panel piano black gini nih, nice. Dan jendela bawahnya dikasih list chrome gini. Oh, dan dapat roof rail kayak gini ya. Sedangkan spionnya masih bertengger di pilar A. Oh ya, emblem yang defender ini emblem hybrid barunya Toyota ya. Yaris Cross ini jadi model pertama di Indonesia yang pakai emblem hybrid baru kayak gini. Belakangnya, setelah depan dan sampingnya yang tajam-tajam, baru di sini agak kelihatan lengkungan membulatnya ya. Terutama di lampunya itu, mirip bentuk yang dipakai di Lexus NX gitu ya lengkungannya. Di bawah garis super panjang itu baru ada panel hitam besar di bawah, yang sama ke depannya juga ada panel silver ala diffusernya di paling bawah. Sama nih ya, yang hybrid juga dapat emblem HEV baru gini. Antenanya pakai model sirip hiu dan knalpotnya ngumpat di sebelah kanan bawah. Detail lampu belakangnya full LED juga ya. Lampu malamnya LED, lampu remnya LED, lampu seinnya LED, dan lampu mundurnya juga LED. 5. Interior cukup mewah. Interiornya Yaris Cross ini kelihatan cukup mewah sih ya. Dan sama kayak eksteriornya yang beda sama versi globalnya, bentuk interiornya Yaris Cross lokal ini juga beda total dari yang global ya. Bentuk dashboardnya sih cenderung mirip kayak model-model berbasis DNGA lainnya ya, kayak Toyota Race atau Veloz gitu, yang dengan garis horizontal strong yang ada head unit floating besar di tengahnya. Paling di Yaris Cross ini sedikit dibuat lebih mewah dan lebih beda aja ya, kayak misalnya pemakaian bahan lapis kulit dengan jahitan dan garis biru panjang di tengah dashboardnya itu. Dan konsol tengahnya juga nih, yang kiri kanannya asimetris gini ya, lebih tinggi yang sebelah kiri tuh pembatasnya. Tapi yang kanannya dapat lapisan kulit gini nih buat sandaran paha yang sedikit lebih empuk. Meskipun emang build quality overall konsol tengah ini masih agak kurang sih ya, gampang goyang-goyang gini. Bentuk setir three-spokesnya mirip kayak yang di Veloz ya, lingkarnya dilapis kulit kayak gini nih. Dan yang bikin cukup mewah, ada panoramic roof yang cukup besarnya tuh di atas. Nice ya. Bentuk joknya cukup keren nih, supportnya kelihatan tebel dan support atasnya pun sampai bagian pundak. Dan di varian S ini dilapis kulit sintetis hitam yang ada jahitan biru-birunya kayak yang di dashboard tadi ya. Jok belakangnya kelihatan lebih standar sih ya, pakai 3 headrest adjustable kayak gini, armrest tengah dan seatbelt tengah 3 titik yang terintegrasi langsung di joknya. Paling bedanya di sini nggak ada jahitan birunya aja ya. Pintu depannya banyak lekukannya kayak gini nih. Yang paling atas ada bahan soft touchnya loh. Bawahnya yang panjang ada lapis kulitnya, panel pegangannya itu dilapis piano black dan dalamnya ada motif garis-garisnya. Dibuat sandaran tangannya ada lapis kulitnya dan plastik yang paling bawah itu bahkan dikasih motif garis-garis juga loh. Pintu belakangnya pun yang paling atasnya masih pakai bahan soft touch, not bad. Bawahnya lagi pakai bahan lapis kulit. Nah, di sini bedanya nggak ada handle besarnya aja ya. Buat sandaran tangannya lapis kulit lagi dan paling bawahnya yang plastik itu juga dikasih motif garis-garis. Detail lainnya, lampu kabinnya di depan ada 2 LED kayak gini dan di belakang ada 1 LED di tengah ya. Pegangan tangan plafonnya di depan saya ada di sisi penumpang, ada juga di sisi driver. Dan di belakang yang kiri kanan sama-sama nggak ada gantungan bajunya ya. Sun visornya yang kiri dan kanan ada card holder yang modelnya diselipin gini
Dua-duanya ada kaca dan ada lampu LED-nya juga. Spion tengahnya day and night manual ya, jadi kalau silau tinggal dicetekin aja. Dan di depan dapat sill plate kecil kayak gini nih. Tapi gimana rasa duduknya? 6. Konfigurasi jok. Oke, buat masuk ke depan, pintunya termasuk agak ringan nih. Tapi ingat ini versi pre-production ya. Versi finalnya nanti bisa beda. Sudut bukanya termasuk lebar dan buat napak ke dalamnya cukup tinggi lah ya. Khasnya SUV compact gini. Posisi duduknya termasuk cukup tinggi nih. Agak sedikit lebih tinggi dibanding kebanyakan SUV compact gini ya. Visibilitas ke depan sekilas cukup bagus ya. Meski ke sampingnya agak kurang nih. Karena pilar A-nya agak landai dan spionnya masih di pilar A gitu ya. Pengaturan jok driver varian S elektrik 8 arah nih ya. Nice. Yang penumpang depan manual, slide dan recline aja. Headrestnya hanya bisa naik turun ya, tapi udah enak sih ini buat sandaran sambil nyetir. Kepala kita nggak bakal ngedanga. Headroomnya karena ada sunroofnya kelihatan sempit sih ya, tapi minimal ngeliat ke atas jadi berasa leganya gitu. Armrest tengah dikasih lapisan kulit, tapi agak tipis nih, jadi agak keras buat sandarannya. Yang di pintu lebih tebal nih, jadi lebih empuk. Seatbeltnya nggak bisa diatur naik turun, sayangnya. Setirnya selain tilt bisa teleskopik juga, meski emang teleskopiknya nggak terlalu jauh sih ini ya. Sandaran kaki kiri driver ada gundukan kecil, tapi nggak ada pad plastiknya ya. Oke, sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya lebih ringan dibanding yang depan nih. Sekali lagi, ini unit pre-production, so mungkin finalnya bisa beda feel-nya. Sudut bukanya agak sempit sih ya ini sayangnya. Tapi atapnya nggak nekuk aneh-aneh, makanya kepala kita nggak perlu nunduk pas masuk. Nah, posisi duduk di belakang sini lebih tinggi dibanding yang depannya. Dan ini sudut paha kita perfect ya, sama sekali nggak nekuk. Jadi orang dewasa duduk belakang sini nggak bakal pegel pasti. Joknya nggak bisa digeser maju mundur ya, ruang kakinya masih termasuk luas ini. Oke lah, dan ruang gerak sepatunya juga aman ya. Nice. Headrest di ketiga sisinya adjustable ya, mantap. Dan enaknya, jok ini bisa ada dua posisi kerebahan nih. Yang pertama ini, dan yang kedua ini. Yang nggak terlalu beda sih, tapi not bad lah ya. Bisa bikin lebih rebah atau lebih tegak sedikit gini. Ruang kepalanya sebenarnya aman, tapi gundukan sunroof di depannya emang agak ngasih kesan yang sempit gitu ya. Buat sandaran tangan di pintu dilapis kulit juga ya, tapi agak keras ini, tipis. Dan di tengah enaknya dapat armrest lipat kayak gini nih. Nah, jadi bisa lebih rileks duduknya. Kalau mau duduk bertiga, napak ke tengahnya perlu agak ngelipat gini kakinya ya. Ini gundukan di tengahnya agak lebar sih. Jadi kalau anak kecil, kakinya sebenarnya bisa di tengah sini aja. Kalau orang dewasa enaknya di kiri kanannya ya. Dudukan tangannya lebih tinggi sedikit tapi masih empuk nih. Sedangkan belakangnya ini lebih maju dan lebih keras dibanding kiri kanannya ya. Tapi karena ada headrestnya, jadi kepala kita nggak bakal ngedanga kalau sandaran. Ruang kepalanya masih sama kayak kiri kanannya dan seatbelt di tengah sini 3 titik ya. 7. Fitur berlimpah. Kayaknya lewat sudah ya era mobil Jepangan ngasih fitur yang pas-pasan. Soalnya Yaris Cross ini fiturnya termasuk banyak loh. Ada panoramic roof ya, atap kaca yang cukup besar ini. Yes, dia kebagi sama bar di tengah sini. Dan kayak HRV, ini kacanya nggak bisa dibuka ya. Tapi nggak kayak HRV, ini buka shade-nya elektrik ya. Oke lah, bagasinya elektrik nih. Tapi ini kita bahas detail di nomor 9 nanti ya. Lanjut, ada wireless chargernya nih di tengah sini. Jadi kalian yang punya smartphone dengan Qi standar bisa tinggal taruh aja dan bakal ngecharge. Dan dia unik tuh ya, naruhnya agak kejepit gitu, jadi HP-nya nggak bakal gerak-gerak. Ada tombol on off nih seandainya kalian pengen naruh HP aja, tapi nggak mau ngecharge atau buat naruh barang lain di atasnya. Mantap. Rem parkirnya elektrik ya, matiin tinggal tekan sambil injak rem dan aktifinnya tinggal tarik aja. Dan ada brake hold-nya buat nahan rem ya pas kita udah berhenti. Lampunya otomatis nih, nice. Dan ada pengaturan ketinggian sorotannya ya. Inputnya di depan ada 2 USB port nih, satu Type C dan satu Type A. Nice. Di dalam laci konsol tengahnya ada satu power outlet dan di kabin belakang ada 2 USB port Type C lagi ya. Mantap. Ada passive keyless entry-nya, kuncinya kayak gini nih. Kalau mobilnya kita kunci, ini remote-nya tinggal dikantongin aja. Deketin mobilnya dan bukan grab bagian dalam handle pintunya, tapi tekan alur kecil ini di handle-nya buat buka kuncinya. Nanti spionnya ikut kebuka juga. Dan buat kunci lagi, klik sekali lagi dan kekunci deh, plus spionnya ikut kelipet ya. Tapi spion ini kita bisa set auto atau manual kelipetnya di tombol sini langsung nih. Tentunya ada tombol start stop mesin yang hybrid warna biru gini. Ada dashcam nih yang ada kamera di depan buat ngerekam kejadian jalan di depan. Tapi belum didetailin nih, ini bagian dari aksesoris resmi atau emang standar. Setirnya, yang kiri ada kontrol audio, MID dan aktivasi kamera 360-nya. Yang kanan ada kontrol teleponi, adaptive cruise, lane keeping dan buat ganti drive mode. AC-nya auto climate control ya, jadi tinggal set aja suhu berapa dan klik auto, nanti kipasnya bakal menyesuaikan. Suhu paling dingin 17,5 derajat Celcius dan paling panas 28 derajat. Ada buat area angin ke kaki dan defogger kaca belakang, tapi sayangnya nggak ada defroster kaca depannya. Oh, tapi dapat ventilasi AC buat penumpang belakang nih, not bad. Tentunya pengaturannya ikut dari yang depannya. Head unitnya yang hybrid ini 10,1 inci ini ya, gede. Tombolnya kapasitif di sebelah kanan. Isinya ada buat atur ambient lighting, brightness dan warnanya. Dia ada cukup banyak pilihan warnanya. Oh ya, dan posisi
Posisi ambient lightnya ini ada di wireless charger dan di door trim depan. Lanjut, ada wireless Apple CarPlay dan Android Auto nih. Jadi nggak perlu kabel buat sambungin HP kita buat buka aplikasi kayak Apple Music, Spotify, Google Maps, Waze, dan lain-lain. Nice. Nah, di vehicle information ini ada banyak nih isinya. Ada info kemiringan mobil, kompas, tegangan aki, terus ada info detail trip meter, dan ada info energy flow dari sistem hybridnya nih ya, yang ada animasi-animasinya. Sisanya ada radio, Bluetooth, koneksi USB, dan setting standar ya. Instrumen clusternya kayak di Race dan Veloz ya, yang gabungin layar LCD 7 inci di kiri dan speedometer digital di kanannya. Ada 4 tema dan temanya beda nih ya dari yang dipakai di Race dan Veloz. Nih yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Detailnya ada indikator bannya belok, menunya ada info konsumsi BBM real time dan rata-rata, sisa jarak berkendara, rasio berkendara dengan mode EV, terus kalau geser ada layar fitur safety aktifnya, geser lagi ada layar jam, energy flow sistem hybridnya dan bisa dikosongin, geser lagi ada layar warning, dan geser lagi buat masuk layar settings nih. Settingsnya ada buat terang gelapin display ini, buat atur tanggal dan jam, buat ganti temanya, buat atur apa-apa aja yang mau ditampilin di display sini, ada buat settings bunyi-bunyiannya kayak sekencang apa bunyi front departure alert dan late departure warningnya, suara lampu sini ada 3 pilihan, buat bunyi pengenalan mobil di depan pas nyalain adaptive cruise control ya. Terus ada buat kenceng kecilin volume blind spot dan rear cross traffic alertnya. Lanjut, bisa set notifikasi pengingat nih kayak tanggal ulang tahun, anniversary dan lain-lain. Lanjut, settings buat sensitivitas setiap fitur safety aktifnya dan buat mati nyalain blind spot monitoring dan rear cross traffic alert dan redup terangin indikator di spionnya juga ya. Settings buat auto lock dan auto unlock terjadi pas kapan dan bunyi kalau kita buka kunci mobilnya kayak gimana. Settings wiper buat nyalain speed link alias sesuai kecepatan wiper sama kecepatan mobil, mati nyalain one touch triple turn signal, set welcome lights buat nyambut kita dan follow me home, dan settings bagasi elektrik dan pengingat servis. Yang agak kurang, wipernya masih intermittent variable aja ya, belum otomatis. Dan jendelanya juga yang auto up down hanya sisi driver aja. Tapi gimana? Segini udah termasuk banyak lah ya. Apalagi kalau nanti harganya bagus ya kan? 8. Safety sangat lengkap. Kayak HRV juga, bagian safety di Yaris Cross termasuk nggak mengecewakan ya. Tapi catatan, varian mana dapat fitur safety apa aja, itu Toyota belum ngedetailin ya. Yang basic centang semua lah. Rem depannya cakram ventilasi, rem belakangnya cakram juga ya. ABS, EBD, dan brake assist juga lengkap. Airbagnya ada 6, 2 airbag depan, 2 airbag samping ada di samping jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Stability control tentunya ada, dan ada hill start assist juga yang bakal nahan rem mobilnya beberapa detik di tanjakan biar kaki kita bisa pindah dari pedal rem ke pedal gas dan mobilnya nggak merosot. Sensor parkir ada 2 titik di belakang dan di depan ada 2 titik lagi ya. Ada tombol buat mati nyalainnya juga nih. Kameranya dapat kamera 360 derajat ya. 1 di kamera belakang, 1 di depan, dan 1 di masing-masing spionnya. Gambar kameranya juga cukup oke nih ya. Dan perintilan yang lebih simpel, ada indikator seatbelt ketiga penumpang belakang nih di samping tombol start stop, dan tentunya ada dudukan ISOFIX buat jok bayi di baris kedua. Oke, yang canggihan, fitur safety aktifnya yang disebut Toyota Safety Sense juga komplit nih. Ini manfaatin 2 kamera di balik spion tengah ini atau yang disebut stereo camera, dan sepenglihatan kita sih tanpa tambahan radar di bumper ya. Pertama, ada pre-collision warning dan pre-collision braking yang bisa mendeteksi kemungkinan nabrak mobil, motor, atau pejalan kaki di depan dan bakal ngeremin otomatis kalau udah terdeteksi dan gak kita injek remnya. Ada front departure alert yang bakal ngasih peringatan. Misalnya di lampu merah mobil depan kita udah jalan, tapi kita belum ikut jalan. Ada lane departure alert system yang bisa mendeteksi kalau mobilnya mau keluar garis dan bakal ngasih peringatan plus feedback puterin setirnya supaya nggak jadi keluar lajur. Ada lane tracing assist juga yang bakal ngejaga mobilnya supaya terus-terusan ada di dalam lajur. Jadi kita bisa lepas setir buat beberapa saat ya. Dan mobilnya bakal belok-belok ikutin lajurnya selama belokannya nggak terlalu tajam. Ada dynamic radar cruise control. Ini selain bisa ngeset kecepatan konstan tanpa injak pedal gas, dia juga bisa set jarak sama mobil di depan buat dipertahankan. Jadi begitu mobil depan ngerem, kita bakal ikut ngerem juga. Dan pas mobil depan mengencang lagi, kita juga bakal tambah kencang lagi. Ada auto high beam yang bisa otomatis nyalain lampu jauh begitu terdeteksi terlalu gelap dan gak ada objek yang berpotensi kena silau di depan. Dan dia bakal mati lagi begitu ada yang berpotensi kena silau. Dan terakhir ada blind spot monitoring yang bakal nyalain indikator di spion ini kalau mendeteksi ada objek di titik buta dan bakal kedap-kedip kalau kita nyalain lampu sein ke arah situ juga. Dan terakhir rear cross traffic alert yang bakal kedipin si cahaya blind spot tadi kalau ada objek di kanan kiri kita pas kita lagi mundur. Lengkap ya? 9. Bagasi dan storage.
bagasinya Yaris Cross varian S elektrik ya. Cara bukanya bisa tahan tombol ini di remote kalau kuncinya lagi dibuka, tentunya bisa buat tutup juga ya. Bisa pakai tombol di dalam sini, bisa manfaatin passive keyless entry-nya. Jadi kalau mobilnya kita kunci, remote-nya tinggal dikantongin aja. Deketin mobilnya dan klik tombol panjang sebelah kiri sini dan pintunya kebuka. Dan bisa pakai gestur kaki juga nih. Jadi kalau bawaan kita lagi full, remote-nya cukup dikantongin aja, deketin mobilnya dan tendang bagian bawahnya gini dan bagasinya kebuka. Dan ini bisa kita pakai buat tutup lagi juga ya. Oh, dan di MID-nya kita bisa set buat mati nyalain bagasi elektrik ini, mati nyalain fungsi gestur tendangnya, seberapa tinggi kebuka pintunya, dan suara kebukanya. Oke, ini bagasinya Yaris Cross. Sekilas cukup gede lah ya. Bibirnya cukup lebar nih, agak lebih sempit di bagian atas dan bawahnya baru melebar gini. Jarak bibirnya dari tanah kayak kebanyakan SUV lah, agak tinggi ya. Jadi kalau naikin barang berat angkatnya agak PR ya. Dan lantainya ini rata sama bibirnya. Jadi kalau keluarin barang dari dalam tinggal langsung ditarik aja. Nah, dia ada dapat jaring nih, tapi ini nggak tahu ya bagian dari GR Styling Package atau standar di varian S. Oke, ini bisa dilepas jelas. Nah, kita lihat lagi lantai bagasinya ya. Kalau lantainya dibuat rata sama bibirnya, sebenarnya kan emang bikin ketinggian ruang bagasi jadi berkurang ya. Nah, enaknya lantai ini bisa kita turunin loh. Tuh, dia ada 2 level kayak gini. Nah, kalau kita turunin gini, ruang bagasi jadi lebih tinggi ya. Meski emang ini jadi nggak rata aja sama bibirnya. Dan kalau joknya kita lipat juga jadinya nggak rata lantainya. Oke, kita naikin lagi aja lah ya lantainya. Ada parcel shelf gini nih, modelnya bisa ditutup buka gini ya. Kalau kita tutup gini, barang yang di bagasi jadi nggak bisa diintip dari luar ya. Bisa dilepas total juga batangnya ini. Oke, detailnya di kanan sini nggak ada apa-apa sih ya. Paling di lantainya sini ada yang bisa ditutup buka gini. Di sebelah kiri ada lampu bagasi LED ya. Di bawah lantainya bisa kita lipat gini nih ya lantainya. Ini ada storage tambahan dan di bawahnya lagi ada ban serep kaleng kayak gini. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat pakai konfigurasi 60/40. Lipatnya pakai tuas di pinggir ini nih ya. Nih, kalau yang kanan dilipat, kita jadi bisa masukin barang lebih panjang sambil tetap duduk berdua di belakang. Kalau yang kiri dilipat juga, ruangnya jadi lebih besar dan lihat deh, lantainya rata nih. Jadi kalau mau geser barang ke depan, tinggal didorong aja ya. Mantap! Buat tutup pintu bagasinya, di kanan ada handle manual gini, di kiri tombolnya ada 2 nih ya. Yang kiri buat tutup biasa, dan yang kanan buat tutup kalau pemegang kuncinya udah pergi dari lingkup bagasinya ya. Dan buat kunci lagi, disediain tombol kecil di sebelah kanan sini. Dan ini sisa storage di dalam kabin. 10 detail-detail lain. Nah, yang keren, Yaris Cross ini selain world premiere di Indonesia, ternyata juga bakal langsung dirakit lokal loh. Mantap! Si Yaris Cross ini agak kayak Veloz ya. Jadi karena di NGA, jadi tulisannya Developed by Daihatsu. Tapi dibuatnya di pabrik Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TMMIN di Karawang ya. Dan yang lebih keren lagi, Toyota bilang Yaris Cross kandungan lokalnya langsung 80% loh. Mantap! Nah, soal garansi mobil dan garansi baterai litiumnya belum ada info dari Toyota ya. Nanti kita detailin lagi begitu udah meluncur resmi di sini. Begitu juga soal biaya servisnya ya. Harusnya sih yang hybrid nggak bakal lebih mahal dibanding yang biasa. Oh, dan kalau buka kap bensinnya juga belum ada keterangan soal spesifikasi oktan minimal bensin yang dipakai. Nanti ya, pas udah meluncur resmi udah ada datanya, baru kita kasih tahu lagi. So, gimana menurut kalian soal Toyota Yaris Cross ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah. Klik like dan jangan lupa subscribe channel untuk kami dengan video-video kayak gini lainnya. See you next time.